للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد. حضرة المكرمين والmuhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Hikmah beserta seluruh pengurus dan para sesepuh dan bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, rekan-rekan jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama usulul fiqh, satu disiplin ilmu yang sangat penting untuk kita pahami bersama, ilmu yang di dalamnya terdapat tata cara dan aturan serta metode dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Telah kita ketahui pada pertemuan-pertemuan yang lalu bahwa usul fikih belum dibukukan pada era Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada era sahabat, ilmu usul fikih juga belum dibukukan. Seperti yang kita ketahui bersama, belum terbukukan, bahkan ilmu ini belum ada di benak para sahabat untuk menjadikan satu disiplin ilmu tersendiri, karena kebutuhan untuk itu belum mendorong untuk menyusun ilmu usul fikih. Mengapa demikian? Karena penguasaan bahasa Arab yang sangat kuat, lalu para sahabat juga menyaksikan turunnya wahyu. Bahkan Abdullah ibn Mas'ud, sahabat yang luar biasa, dengan pedenya mengatakan, saya tahu setiap ayat turun di mana dan kapan. Sehingga suasana turunnya wahyu dan sabda-sabda Nabi tersampaikan, suasana ini dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga penguasaan bahasa Arab yang kuat, pemahaman suasana penurunan wahyu dan penyampaian sabda ini dipahami, maka ilmu usul fikih belum dibutuhkan pada saat itu. Sebagaimana juga Ali ibn Abi Thalib memahami dalalatul isyarah. Dalalatul isyarah ini penunjukan kepada makna secara tidak langsung, baik itu di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib memahami dengan dalalatul isyarah. Dalalatul isyarah ini pembahasan yang penting di dalam ilmu usul fikih. Ada bab namanya bab dalalat. Bab dalalat itu kata menunjukkan pada makna, itu dalalat namanya. Seperti singa, ada kata singa. Di dalam kata ini ada makna, itu dalalat. Jadi penunjukan kata terhadap makna. Dan ini nanti akan kita tilik di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan singgung secara umum antara makna dan kata, mana yang lebih dulu ada makna. Ya, yang lebih dulu ada makna. Maka ketika seseorang di dalam hatinya ada
kalam atau makna-makna tertentu yang ingin disampaikan. Maka ketika menyampaikan dengan kata-kata, kata-kata ini kata-kata yang maknanya diletakkan pertama kali untuk apa, sehingga bisa dipahami oleh pembicara. Kata singa, singa apa maknanya singa? Ketika ditanya makna pertama kali, maka yang terdetik di otak dan kepala kita adalah makna hakiki, makna hakikat. Makna hakikat itu apa? Makna kamus, bahasa kitanya, sederhananya. Makna kamus. Ketika mendengar kata singa, buka di kamus, apa maknanya? Binatang buas, raja hutan yang bertaring itu makna hakikat tuh. Ketika orang mengatakan saya melihat singa, apa maknanya? Saya melihat binatang buas, raja hutan. Tetapi akan berbeda ketika saya mengatakan saya melihat singa sedang berkhutbah pada hari Jumat di Masjid Al-Hikmah. Saya melihat singa sedang berkhutbah pada hari Jumat di Masjid Al-Hikmah. Apa makna singa di sini? Makna majas, ya. Bukan binatang buas, tetapi orang yang hebat dalam berpidato. Itu makna singa di sini. Jadi ada makna hakikat, ada makna majas. Dan dalalat, pembahasan dalalat, pembahasan penunjukan kata terhadap makna. Maka kita kenal dalam peribahasa kita singa podium, ya. Singa podium itu artinya apa? Apakah singa ada di podium? Enggak. Singa podium itu artinya orang yang jago dalam berkhutbah dan berpidato, berorasi, gitu. Itu dalalat. Ali bin Abi Thalib memahami dalalat isyarah. Dalalat isyarah dari ayat Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 15, wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Wa hamluhu, syukran, wa fisaluhu salasuna syahra. Hamil nyusu 30 bulan. Kehamilan dan masa penyusuan 30 bulan. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah. Wal walidatu, ibu-ibu, yurdi'na auladahunna, menyusukan anak-anaknya, haulaini kamilaini, 2 tahun sempurna bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi di surat Al-Ahqaf hamil nyusui 30 bulan. Di surat Al-Baqarah 233 menyusui 2 tahun. Apa yang dapat dipahami dari sini? Ini ada makna isyarat di sini, ada isyarat hukum. Kalau hamil menyusui 30 bulan, menyusui 2 tahun, 2 tahun itu berapa bulan? 24. Berarti masa kehamilan minimal 6. Ini isyarat nih, makna atau dalalatil isyarah.
Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan dalalatul isyarah ini memahami bahwa masa minimal kandungan 6 bulan. Gitu. Walaupun tidak ada ayat spesifik kandungan minimal 6 bulan atau hadis secara spesifik misalkan masa kandungan minimal 6 bulan. Tidak ada ayat yang menyatakan begini atau hadis yang menyatakan begini. Tetapi dari gabungan 2 ayat ini bisa diambil kesimpulan hukum. Dari gabungan dua ayat. Ayat di surat Al-Ahqaf 15 dan ayat di surat Al-Baqarah 233. Dari gabungan 2 ayat ini diambil kesimpulan hukum bahwa masa minimal kandungan 6 bulan. Artinya apa? Artinya nanti ketika ada orang menikah setelah 6 bulan lahir. Itu. Jangan dituduh zina. Duh, kok baru 6 bulan udah lahir? Padahal 6 bulan yang lalu baru akad nikah gitu. Umumnya 9 bulan baru lahir. Tapi ini sebelum 9 bulan udah lahir. Ini zina ini. Atau bagi suami nuduh istrinya, kamu main sama siapa sebelum kita menikah ini? Ya. Jadi jangan sampai ada tuduhan seperti ini. Kenapa? Karena disimpulkan dari 2 ayat ini bahwa minimal masa kandungan itu adalah 6 bulan. Dan ini yang dipahami oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan kita ketahui bahwa Ali bin Abi Thalib adalah sosok sahabat sekaligus menantu Rasulullah yang di hadapan Rasulullah memutuskan hukum. Coba, luar biasa betul ya. Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk memutuskan hukum di hadapan beliau, dan Nabi mendengar keputusan hukum yang disampaikan Ali bin Abi Thalib kemudian menyetujui. Maka sangat tepat ketika Rasulullah mengatakan bahwa Ali adalah orang yang paling pintar. Karena apa? Karena kepiawaiannya dalam meracik hukum ketika terdapat kasus yang terjadi dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini kita ketahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ternyata mendidik para sahabatnya berijtihad. Maka ketika terjadi misalkan pengiriman Rasulullah Mu'az bin Jabal ke Yaman atau yang lainnya ke Kufah dan lain sebagainya, ketika mereka mendapati kasus-kasus yang belum pernah terjadi di Madinah, mereka bisa menyimpulkan hukum karena dilatih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib yang mampu memahami 2 ayat ini, kesimpulan hukum yaitu masa minimal kandungan 6 bulan, dan ini dinamakan dengan dalalatul isyarah dalam ilmu usul fikih yang nanti akan kita tilik istilah per istilah secara berkala pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab ini sahabat yang fenomenal. Kalau kita tidak mampu mencerna apa yang diputuskan Sayyidina Umar bin Khattab, akan mengatakan seolah apa yang diputuskan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka ketika berhadapan dengan Sayyidina Umar bin Khattab, perlu betul-betul memahami maksud syariah. Maksud syariah itu perlu betul-betul dihadirkan dalam benak kita
sehingga ketika berhadapan dengan Sayyidina Umar ibn Khattab itu tidak mengatakan Sayyidina Umar bin Khattab ini menentang Al-Quran dan Sunnah. Contoh, Umar bin Khattab memberhentikan sementara hukum potong tangan bagi pencuri di tahun paceklik, tahun kekeringan, tahun yang kondisi ekonomi tidak stabil, tidak memberlakukan sementara ayat Al-Quran wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, pencuri baik laki-laki maupun perempuan maka hukumannya dipotong tangannya. Oleh Sayyidina Umar ibn Khattab tidak diberlakukan ini. Apakah beliau menentang Al-Quran dengan keputusan dan kebijakannya? Tidak. Ada sebagian orang yang tidak mengerti maksud syariah lalu mengatakan Umar bin Khattab menentang Al-Quran. Di Al-Quran pencuri hukumannya potong tangan, tapi Sayyidina Umar tidak memberlakukan. Ini perlu betul-betul difahami bahwa Sayyidina Umar ibn Khattab sangat mengerti ruh Al-Quran, sangat mengerti ruh As-Sunnah, sehingga beliau mengatakan ama wallahi inni a'lamu annakum tasta'milunahum wa tuji'unahum hatta inna ahadahum law akala ma harramallahu alaihi halalahu laqata'tu aydiyahum wa aymullahi idza lam af'al la aghramannaka gharamatan tuji'uk. Sayyidina Umar ibn Khattab, demi Allah sesungguhnya aku tahu kalian mempekerjakan mereka namun kalian membuat mereka lapar. Artinya di kondisi-kondisi yang sangat berat itu, ketika kita meminta orang lain untuk bekerja kepada kita, maka anjuran yang sangat baik adalah sebelum keringatnya kering, beri upahnya. Kan demikian. Apalagi dalam kondisi yang tidak menentu, ya kan, tidak menentu, dia gaji tidak rutin misalkan, setelah bekerja beri upahnya, jangan sampai membuat lapar. Kalau Anda membuat lapar orang lain, maka aku akan meminta Anda untuk mengganti rugi. Kata siapa ini? Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil ini, maka apabila ada seseorang yang kelaparan kemudian mengambil harta orang lain, maka ini dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, nanti jangan disalahpahami saya membolehkan mengambil harta orang, enggak. Dalam kondisi lapar dan dia taruhannya adalah nyawa, maka tidak ada kepemilikan harta bagi siapapun. Nabi SAW bersabda, man bata ja'ian fala mala li ahadin. Dalam sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan barang siapa yang dalam malam hari keadaannya lapar, maka tidak ada kepemilikan harta individu. Apa yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW ini? Bahwa seseorang untuk mempertahankan nyawanya dari kepunahan dipersilahkan mengambil milik orang lain, dan tidak ada kepemilikan individu bagi orang yang punya harta itu. Ada orang lapar, antara mengambil roti orang atau mati, maka prioritasnya adalah mengambil harta atau roti tetangga.
Dia datang ke rumah tetangga mengambil rotinya, kemudian roti ini menjadi rebutan. Tetangganya tidak memperkenankan. Akhirnya saling tarik, kelahi. Bagaimana kondisi seperti ini? Ketika terjadi perkelahian kemudian mati dia, orang yang kelaparan ini, maka yang punya roti ini berdosa. Dan orang yang kelaparan yang meninggal dunia ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia berusaha untuk menjaga sesuatu yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu nyawa. Apabila yang mati pemilik roti ini pergi dan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ulama kemudian memahami dari sini, ulama-ulama fikih, ketika ada orang yang mati kelaparan, maka penduduk dan masyarakat setempat masuk dalam kategori pembunuh dan membayar diat. Dari sini betapa pentingnya syariat Islam memperhatikan betul ini, tanggung jawab sosial. Setiap individu yang ada di masyarakat bertanggung jawab bagi individu yang lain. Jangan sampai ada tetangga kelaparan dan dia berdosa ketika membiarkan tetangganya kelaparan. Ya, bahkan di surat Al-Ma'un, ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Siapa pendusta agama itu? Pendusta agama itu adalah orang yang fadzalika alladzi yad'ul yatim, orang yang nyakitin anak yatim, orang yang mukul anak yatim, menghardik anak yatim. Siapa lagi? Orang yang tidak memotivasi untuk memberi makan orang miskin. Kita punya harta, bantu dengan harta, kasih makan dia. Tidak punya harta, motivasi orang untuk ngasih makan orang miskin. Ini ngasih motivasi aja enggak. Dia sedekah enggak, motivasi orang untuk sedekah enggak. Ini masuk dalam kategori pendusta agama gitu. Padahal dia punya kemampuan, punya ruang untuk memotivasi orang lain bersedekah ya. Ini yang menjadi perhatian kita bersama. Maka kita tidak bisa mengatakan bahwa Sayyidina Umar ini berarti menentang Al-Quran, ini memberhentikan hukuman potong tangan. Al-Quran mengatakan pencuri laki-laki perempuan potong tangannya, tapi Sayyidina Umar justru tidak. Kenapa demikian? Karena Sayyidina Umar mengerti betul ruh syariat, ruh Al-Quran. Ada kewajiban sosial di situ, ada kewajiban individu terhadap individu yang lain di situ. Sampai-sampai Nabi mengatakan kalau ada malam kelaparan, maka tidak ada kepemilikan harta bagi individu siapapun. Harta itu menjadi milik bersama. Gitu ya. Tapi jangan dipahami juga bahwa setiap orang miskin nanti pergi ke rumah orang kaya ngambilin hartanya. Enggak begitu gitu. Yang dimaksud adalah seseorang yang sangat lapar, kondisi nyawa itulah yang menjadi taruhannya, maka disilahkan untuk mengambil harta orang lain. Maka ketika ada orang yang mengambil harta orang lain ini, misalkan masuk dalam kategori standar hukuman potong tangan diberlakukan karena batasan hartanya yang diambil cukup, kemudian di tempat yang seyogyanya diletakkan dan dia mengambil dari situ, maka dihukumi potong tangan. Tetapi pada masa paceklik ekonomi yang tidak stabil itu tidak diberlakukan hukuman potong tangan oleh Sayyidina Umar ibn Khattab. Dan ini juga yang
Di Sudan pada masa Namiri juga demikian. Ketika itu diberlakukan juga hukuman potong tangan, namun ternyata yang banyak dipotong itu rakyatnya yang miskin. Kemudian Namiri berpikir kayaknya nggak mungkin syariat Islam nggak seperti ini, ada miss ini. Kemudian setelah berpikir kemudian mengeluarkan kebijakan tidak lagi memberlakukan hukuman potong tangan sebelum ekonomi negara stabil. Dan kita ketahui bahwa negara Sudan negara yang mengklaim memberlakukan hukum Islam, gitu. Sebagaimana halnya Saudi Arabia, Pakistan, ya kan, Sudan, Iran, negara mana lagi? Beberapa negara di Timur Tengah yang memberlakukan hukum Islam. Tetapi dalam kondisi ini berpikir ulang, gitu ya. Ternyata roh syariat tidak demikian. Sayyidina Umar bin Khattab ketika tidak memberlakukan ini apa dasarnya? Dasarnya adalah kemaslahatan yang menyebabkan kebijakan ini yang diambil, sampai ekonomi negara kuat. Sehingga apa yang dilakukan Umar bin Khattab kemudian? Yang dilakukan Umar bin Khattab kemudian membentuk Baitul Mal, ya, untuk ekonomi rakyat, untuk memajukan perekonomian rakyat, dan mewajibkan pajak untuk menguatkan ekonomi negara. Jadi memang betul-betul luar biasa ide dan gebrakan yang dilakukan Sayyidina Umar bin Khattab. Untuk apa ini? Untuk menstabilkan ekonomi, sehingga hukum-hukum ini bisa diterapkan. Ketika ekonomi stabil, maka Sayyidina Umar bin Khattab memberlakukan lagi hukuman potong tangan. Apa yang terjadi? Tidak ada yang dipotong. Kenapa? Karena urusan perut sudah selesai, ekonomi stabil. Dan ini yang menjadi perhatian kita bersama. Banyak hal dari Sayyidina Umar bin Khattab yang secara lahiriah kontroversial. Secara lahiriah Umar bin Khattab tidak memperkenankan mu'allaf diberi bagian zakat pada masa Umar. Apakah kemudian bisa kita katakan Umar bin Khattab menentang Al-Quran? Surat At-Taubah, di Al-Quran disebutkan ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Salah satu di antaranya adalah mu'allaf. Oleh Sayyidina Umar, mu'allaf ini nggak boleh dikasih zakat. Ini kalau kita ngelihat secara sepintas, berarti menentang Al-Quran ini Umar. Ternyata ketika didalami, betul-betul Sayyidina Umar bin Khattab menguasai ruh syariat, menguasai ruh Al-Quran, bahwa bagi siapapun yang ingin masuk Islamlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena iming-iming harta dan lainnya. Saya tidak butuh orang yang masuk Islam karena materi. Saya butuh orang yang masuk Islam karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dasar inilah yang membuat Sayyidina Umar bin Khattab tidak memperkenankan zakat diberikan kepada mu'allaf. Kalau mau masuk Islam saja. Kenapa dulu di zaman Rasulullah SAW mu'allaf dapat? Karena Islam dan muslimin kala itu belum kuat. Dan ini menjadi sarana untuk melunakkan hati mereka untuk menerima Islam. Gitu.
sehingga mereka melihat bahwa Islam ini peduli gitu, secara sosial kepada masing-masing individu yang ada di masyarakat gitu. Dari sini kemudian hatinya tertaut dan masuk Islam. Jadi ini yang penting untuk kita pahami. Dan ternyata teks Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak bermasalah sebenarnya. Yang terjadi adalah bagaimana memahami Al-Quran dan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Maka ilmu usul fikih hadir untuk apa ini? Untuk menjadi guide, untuk menjadi pemandu bagaimana memahami Al-Quran dan Sunnah secara baik. Aturan mainnya seperti apa, metodenya seperti apa, itu dibahaslah di dalam ilmu usul fikih. Di era sahabat belum dibutuhkan ini pembentukan ilmu usul fikih ini karena mereka memahami ruh syariat itu. Ya. Sayyidina Umar bin Khattab ketika mengutus Syureh menjadi qadhi, menjadi hakim di Kufah di Irak ya. Beliau mengatakan, "Unzur ma yatabayyanu laka fi kitabillah fala tas'al anhu ahadan." Wahai Syureh ini terkenal tabi'in yang ketika memutuskan hukum betul-betul hati-hati dan teliti betul, jadi tidak serampangan, dan keputusan-keputusan hukumnya luar biasa tepat gitu ya. Umar bin Khattab ketika mengutus Syureh menjadi hakim di Yaman, qadhi di Yaman, beliau bukan di Yaman, di Irak ya, di Kufah. Kalau di Yaman itu Mu'az bin Jabal. Kemudian mengatakan dan berpesan, coba Anda ketika nanti ada kasus yang diajukan, Anda putuskan dan Anda lihat secara jelas di dalam Al-Quran. Jadi yang pertama kali Anda lakukan adalah kembali ke Al-Quran. Fala tas'al anhu ahadan, jangan tanya siapapun, langsung ke Al-Quran. Wa ma lam yatabayyan lak fattabi' fihi sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak Anda temukan keputusan hukum di Al-Quran, jangan tanya yang lain, langsung cari di sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma lam yatabayyan laka fis sunnah, kalau tidak ada juga jawabannya di sunnah, fajtahid fihi bi ra'yik, maka lakukan ijtihad. Dan ini yang difahami betul-betul ya oleh para sahabat ya. Sejak sebelum Umar, bahkan Abu Bakar As-Siddiq juga demikian, karena memang sudah disetujui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman itu. Kalau nanti ditanya bagaimana Anda jawab, saya jawab dengan Quran. Kalau nggak ada di Quran, saya jawab dengan Sunnah. Kalau nggak ada di Sunnah, saya ijtihad semaksimal yang saya mampu. Dan ini yang dipahami oleh sahabat-sahabat Rasulullah yang lain. Rasulullah meninggal, Abu Bakar As-Siddiq juga sama memahaminya demikian. Ketika ada kasus baru yang terjadi, maka Abu Bakar As-Siddiq mencari di Al-Quran. Kalau tidak ada, cari di Sunnah. Kalau dicari di Sunnah tidak ketemu juga, kumpulkan para sahabat semua. Para sahabat dikumpulkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Kira-kira ada tidak salah seorang dari kalian yang tahu hadis Rasul tentang masalah ini? Kalau ada yang tahu, maka itu sunnah. Tapi kalau tidak ada sama sekali yang tahu dan mendengar Rasulullah menyampaikan hadis terkait masalah itu, maka Abu Bakar As-Siddiq kemudian bermusyawarah dengan para sahabat. Hasil musyawarah disepakati satu hukum,
Maka Abu Bakar As-Siddiq menjalankan dan mengamalkan kesepakatan sahabat, dan itu yang dinamakan ijma'. Jadi ijma' ini muncul pertama kali pada era sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat-sahabat Nabi ini berbeda pendapat, ada kasus tapi tidak sepakat, masing-masing punya pendapat. Bagaimana kalau para sahabat ini berbeda-beda pendapatnya? Yang dilakukan Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah beliau berijtihad, dan ijtihadnya itulah yang dipakai. Maka kemudian muncul di sini qiyas. Ya. Kenapa? Karena Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Ar-Risalah mengatakan al-ijtihadu al-qiyas. Ijtihad itu adalah qiyas. Padahal ijtihad itu banyak modelnya, bukan hanya qiyas. Namun karena qiyas ini yang menjadi titik tolak dalam ijtihad, maka dikatakan bahwa ijtihad itu adalah qiyas. Sama halnya dengan begini, Nabi mengatakan al-hajju arafah, haji adalah wukuf di Arafah. Apakah haji itu hanya wukuf di Arafah? Kan enggak. Loh, kenapa Nabi mengatakan haji itu hanya wukuf di Arafah? Karena wukuf di Arafah ini rukunnya rukun yang menjadi patokan utama sah atau tidaknya seseorang haji. Ketika dia ikut wukuf walau sebentar, maka sah hajinya. Tapi barang siapa yang ketinggalan wukufnya, tidak ada haji baginya. Maka Nabi mengatakan al-hajju arafah. Sama juga demikian halnya ketika Imam Syafi'i mengatakan al-ijtihad al-qiyas. Ijtihad itu hanya qiyas. Yang dimaksud qiyas ini adalah ijtihad yang paling ijtihad gitu, yang menjadi standar tertinggi dalam ijtihad, maka dinamakan ijtihad huwal qiyas. Dan aturan-aturan qiyas dibahas secara detail di dalam ilmu usul fikih. Kita masih berbicara sejarah mengapa ilmu usul fikih ini dibentuk. Kemudian pada masa tabi'in juga karena kedekatannya dengan masa sahabat, masa Rasulullah, dan bahasa Arab masih khulas murni menjadi tabiatnya, maka belum begitu membutuhkan ilmu usul fikih. Kemudian di masa tabi'ut tabi'in, di masa ulama-ulama mazhab, sekte-sekte masuk, aliran-aliran mulai berkembang banyak, penyelewengan juga banyak, pemalsuan hadis banyak. Apalagi di Irak, pusat pemerintahannya, pemalsuan banyak betul di situ. Pedagang supaya laris malsukan hadis, ya kan? Ayo beli ini, Nabi mengatakan begini-begini, padahal enggak, supaya laris, ya kan? Yang terkenal diantaranya hadis tentang bazinjan. Al-bazinjan dawaun likulli da, hadis palsu. Terong obat segala penyakit. Ini karena pedagang terong. Dan ini termaktub di dalam kitab Al-Mawdu'at. Ya, al-bazinjan dawaun likulli da, terong obat segala penyakit. Hadis palsu. Banyak aliran yang muncul, banyak penyelewengan terjadi, banyak pemalsuan hadis. Maka ulama hadis sepuh, ulama senior hadis, ahli hadis yang luar biasa di Irak yang bernama Abdurrahman ibn Mahdi. Ini ulama hadis yang luar biasa, meminta kepada Imam Syafi'i untuk membuat satu buku yang isinya bagaimana cara memahami Al-Quran dan Sunnah. Jadi usul fikih itu
Siapa yang meminta membuatkan? Yaitu Abdurrahman bin Mahdi, ahli hadis sepuh di Irak. Siapa yang diminta? Imam Syafi'i. Karena memang beliau ngerti gitu, bahwa Imam Syafi'i ini muridnya Imam Malik. Imam Malik adalah ulama hadis, bahkan pemimpin ulama hadis di Madinah. Termasuk awal-awal yang menyusun hadis-hadis Nabi dalam satu kitab, namanya kitab Al-Muwatta Imam Malik. Imam Syafi'i muridnya dan menguasai betul hadis, karena beliau membersamai Imam Malik sampai Imam Malik meninggal dunia. 19 tahun belajar sampai Imam Malik meninggal dunia. Kemudian Imam Syafi'i juga muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Siapa Muhammad bin Hasan ini? Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani ini muridnya Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, yang ngerti betul hadis Nabi. Jadi jangan disalahpahami, Imam Abu Hanifah ini bukan ahli hadis karena hadisnya sedikit. Tidak demikian ternyata. Hadis Imam Abu Hanifah banyak betul yang dihafal. Tetapi, dan banyak betul yang diketahui. Tetapi karena melihat Irak, Imam Abu Hanifah di Irak ya, karena melihat Irak ini pemalsuan hadisnya luar biasa betul, akhirnya apa? Akhirnya beliau untuk menerima hadis itu ketat. Yang lain standar hadis itu diterima 5. Hadis sahih atau hasan itu 5 syaratnya. Seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam yang lain, Imam Ibnu Salah juga, imam-imam yang lain mensyaratkan untuk diterima hadis ini sahih atau hasan 5. 1, nyambung sanadnya. 2, hafalannya kuat, baik hafalan ingatan dalam dada atau kepala, atau ingatan dalam tulisan, jadi dalam nulis juga nggak salah gitu. Adil, tidak ada syaz, tidak ada illah. 5. Tapi Imam Abu Hanifah mensyaratkan 20 syarat hadis ini diterima. Kenapa? Karena pemalsuan hadis itu yang banyak itu, sehingga ketat gitu, ketat syarat-syaratnya. Maka muncul di situ perawinya harus ahli fikih. Kalau bukan ahli fikih, dia bisa salah dalam menyampaikan hadis Nabi atau mendengar hadis Nabi, yang dia dengar pemahamannya berbeda dengan apa yang dimaksud Rasul dan lain sebagainya. Dan ini yang penting untuk kita pahami. Ternyata Imam Abu Hanifah itu sangat ngerti hadis, tetapi karena banyak pemalsuan itu di Irak, maka Imam Abu Hanifah memperketat untuk penyeleksian hadis-hadis Nabi, mana yang diterima, mana yang tidak. Imam Syafi'i muridnya Imam Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, yang terkenal dengan ahli ra'i, ahli dalam ijtihad. Sehingga ahli hadis senior Abdurrahman bin Mahdi melihat bahwa Imam Syafi'i ini punya potensi untuk menggabungkan 2 kubu, kubu ahli hadis dan kubu ahli ra'i. Dia memahami hadis karena belajar dari Imam Malik, dan memahami cara ijtihad yang sangat spesifik karena belajar dengan Muhammad ibn Hasan Asy-Syaibani, muridnya Imam Abu Hanifah. Lalu disusunlah kitab Ar-Risalah. Ar-Risalah ini yang menjadi cikal bakal ilmu usul fikih kemudian. Maka di situ ditulis dalam Ar-Risalah itu bagaimana memahami Quran Sunnah, metode 1, metode 2, cara ketiga, cara keempat, cara kelima, sunnah Nabi demikian, ijma demikian, kemudian qiyas bagaimana caranya disebut di situ. Dan juga menyusun kitab yang lain yang berjudul Jima'ul Ilm. Jima'ul Ilm ini
pembelaan Nabi terhadap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembelaan Imam Syafi'i terhadap hadis Rasulullah. Ada sekte atau aliran atau ulama-ulama kala itu yang menolak khobar ahad, yang menolak khobar wahid, hadis Nabi yang tidak mutawatir tapi ahad. Padahal banyak betul hadis-hadis yang genrenya adalah khobar ahad. Mutawatir itu bisa dihitung jari, tapi ahad ini banyak betul. Ketika ada ulama atau sekte yang menolak dan mengingkari hadis ahad, maka sama saja mengingkari 90% syariat Islam. Karena ngerinya inilah, maka Imam Syafi'i menulis buku yang berjudul Jima'ul Ilm untuk membela hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari pengingkaran orang-orang kala itu. Terbentuklah kitab Jima'ul Ilm dan lain sebagainya. Maka dari sini kemudian ilmu usul fikih mulai ada pondasinya, dan kemudian ulama-ulama setelahnya mensyarahi kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i. Kemudian di abad kelima 403 ada Imam Abu Bakar Al-Baqillani Al-Maliki, mazhab Maliki. Beliau menyusun kitab usul fikih yang berjudul At-Taqrib wal Irsyad, usul fikih. Setelah vakum 1 abad lebih setelah Imam Syafi'i, kemudian ada gebrakan baru dari Al-Imam Abu Bakar Al-Baqillani menyusun usul fikih. Abdul Qadir Abdul Jabbar Al-Mu'tazili menyusun usul fikih dalam kitabnya Al-Umad. Abul Husain Al-Basri dalam kitabnya Al-Mu'tamad. Kemudian ada Al-Imam Al-Juwaini menyusun kitab usul fikih Al-Burhan, dan usul fikih yang kecil Al-Waraqat yang dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia. Kemudian muridnya Imam Al-Juwaini, Al-Imam Al-Ghazali menyusun usul fikih yang berjudul Al-Mustasfa fi Usulul Fiqh. Kemudian akhirnya ulama kontemporer juga menguatkan ini dan menyusun secara rapi setiap istilah-istilah di dalam ilmu usul fikih sehingga tidak bisa disalahpahami oleh orang. Dan Al-Quran serta Sunnah terjaga betul dengan ilmu usul fikih. Jadi tidak sembarangan orang baca Quran nyimpul hukum, baca Quran nyimpul hukum, baca Quran nyimpul hukum. Tidak, ternyata ada metodenya. Dan ilmu usul fikih itu yang dibahas adalah 1, dalil-dalil secara global. Yang kedua, metode menyimpulkan hukum. Yang ketiga, kriteria mujtahid. Ini yang dibahas di dalam ilmu usul fikih, dan ada pendahuluannya terkait masalah hukum. Apa itu hukum? Apa itu hukum syariat? Hukum syariat terbagi menjadi berapa? Siapa yang terkena hukum dan lain sebagainya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Mungkin ini yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada yang perlu didiskusikan atau ditanyakan, disilahkan. Allahu a'lam wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu penanya yang lain, Pak Ustadz, ini izinkan ana menceritakan kejadian yang ana alami bulan kemarin, bahwa ana punya teman ana itu non muslim. Kakak teman ana itu mengambil anak angkat karena dia tidak punya keturunan. Ternyata begitu anak itu sudah dewasa, sudah bujang, kedua orang tua angkatnya ini meninggal, yang non muslim tadi. Kemudian anak ini tadi dipelihara sementara oleh paman-paman angkat berarti ya.
Ternyata karena anak ini mungkin selama ini mendapatkan fasilitas yang mewah dari orang tuanya yang sudah meninggal tadi, itu anak ini nakal, termasuk dia terlibat dalam narkoba, memakai kemudian mengedar dan lain sebagainya, sehingga dipenjara selama 5 tahun. Begitu keluar dari penjara bulan kemarin, paman angkatnya ini kebingungan, ini mau diapakan ini anak. Kemudian dia menemui anak, Pak Ali, gimana kalau seandainya anak angkat saya ini dimualafkan saja, masuk Islam saja. Nah, terus dia juga menceritakan ternyata bahwa anak itu dulunya dari orang tua keturunan Islam. Sebelum diangkat waktu masih bayi itu dia Muslim sebetulnya. Dia ceritakan seperti itu. Nah, kemudian Ana menjawab secara spontan waktu itu, Tulang, ini karena itu orang dari Medan, Tulang, ini yang namanya Islam itu tidak ada paksaan. Dia mau masuk Islam harus benar-benar dengan niatnya sendiri. Untuk sementara begini aja, anak ini dikontrakkan saja di kontrakan yang dekat masjid. Siapa tahu dengan dia mendengarkan azan, kemudian dia melihat orang pergi ke masjid, dia tertarik. Itu harus tertarik dulu. Itu jawaban anak sementara seperti itu. Nah, ini kira-kira jawaban anak itu bagaimana Pak Ustadz? Benar apa enggaknya gitu. Terus bagaimana untuk saran selanjutnya? Terima kasih. Ya. Baik. Jadi luar biasa betul ya. Mudah-mudahan di tangan kita menjadi sebab masuk Islamnya seseorang. Ini luar biasa betul. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin menjadi sebab masuk Islamnya orang, bukan justru sebaliknya sebab keluarnya dia dari Islam, tapi menjadi sebab masuknya orang dalam Islam. Ketika kondisinya seperti ini, kalau anak ini memang mau menyatakan keislamannya, maka pada saat itu juga silahkan dideklarasikan keislamannya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan bagus untuk juga disaksikan. Jadi bukan hanya sendiri, tapi ada paling tidak ya masyarakat sekitar menyaksikan bahwa dia telah masuk dalam agama Islam. Kalau anak ini nolak, ya, karena kita belum tahu ya, karena yang ingin kan paman angkatnya gitu yang masuk Islam, maka ya bagus apa yang disampaikan Bapak. Jadi ada stimulus-stimulus, ya, stimulus-stimulus agar dia bisa memahami Islam, kemudian juga bisa nyaman di dalam Islam. Maka yang penting untuk dilakukan adalah bagaimana kita, perilaku kita itu mencerminkan nilai-nilai Islam yang membuat dia suka kepada kita. Ini yang penting. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala turun ke beliau, ke dia, dan bersegera bersama kita. Ya, karena kita ingin seluruhnya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa dijawab mungkin ya. Namun terkait dengan bapak angkat dan hartanya tidak ada hubungan sama sekali. Ya, tidak ada hubungan sama sekali. Karena di dalam Islam itu harta tidak bisa diwarisi kepada selain Islam. Dan apabila Islam, bapaknya Islam, anaknya bapaknya bukan Islam, anaknya Muslim, seperti tadi, ternyata anak ini Muslim sejak bayi. Artinya bayi ini belum ada taklif ya, belum ada taklif. Taklif itu ketika dia sudah balik. Ketika balik dia menyatakan keislamannya Muslim. Gitu. Karena dia akan mengikuti orang tuanya gitu. Walaupun
secara secara dasar bahwa sebelum manusia dilahirkan sebenarnya dia sudah mengikrarkan dirinya beriman kepada Allah. Sebelum lahir dulu kita ditanya, alastu birabbikum. Allah bertanya kepada kita sebelum kita dilahirkan, bahkan jauh sebelum dilahirkan. Allah bertanya kepada kita semua, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Kemudian kita semua dulu sebelum dilahirkan menjawab, qalu bala syahidna, benar bahwa engkau Tuhan kami. Berarti kita sebelum lahir pun kita sudah beriman sebenarnya. Ya ini. Tapi kemudian ketika ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia ini berkemungkinan ke yang lain, maka dia diwajibkan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika balik. Ya, ketika balik, apalagi binaan ayah angkatnya. Ya, Allahu a'la wa alam. Baik, yang lain bisa dipahami ya secara baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.